Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencela kedudukan mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Kedudukan mereka orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa menuntut ilmu syar'i, tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram, tidak peduli dengan at-tauhid dan syirik, dan tidak peduli mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, dan tidak mengetahui ini keislaman dan ini kekufuran. Maka Allah mencela mereka dengan ucapan yang sangat berbeda antara orang yang berilmu agama dengan orang yang bodoh pada agamanya. Dengan tamparan yang keras di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka katakanlah hal, intabih, caution, bahwa hal ismun istifham ingkari. Ismun istifham terbagi menjadi dua. Istifham ijabi yang membutuhkan jawaban na'am aula, yes or not, ya atau tidak. Misal hal anta shaim, al-jawab na'am, au al-jawab la, yes or not. Apakah kamu seorang yang berpuasa? Jawabnya ya jika benar, tidak jika tidak berpuasa. Ini dinamakan hal istifham ijabi. Wa hunaka hal istifham ingkari. Bimakna laisat. Maknanya penafian. Diartikan bukanlah. Not is. Maka di sini dinamakan dengan istifham ingkari. Pengingkaran. Jangan diartikan apakah, tetapi diartikan laisat, maka tidaklah. Dan ayat ini dinamakan dengan hal istifham ingkari. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka katakanlah tidaklah sama. Diartikan seperti itu. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dari agamanya dan orang-orang yang ignorant. Orang-orang yang ignore daripada agamanya tidaklah sama. Maka hal di sini bimakna laisat, maknanya tidak sama orang yang berilmu kepada agama dengan orang yang bodoh
atas agamanya. Dan begitupun seperti di dalam ayat yang lain, qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka diartikan sama, bimakna laisat, karena hal di sini istifham ingkari, maka tidaklah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat. Maka Allah rekenkan, Allah misalkan orang-orang yang bodoh kepada agamanya, they the ignore from the knowledge of the religion. Mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya dinamakan dengan the blind, al-a'ma. Dan orang-orang yang memahami agamanya dan mengetahui agamanya, ilmu agama, dengan disebut orang yang melihat. Maka dikatakan qul hal yastawi al-a'ma wal basir, maka tidaklah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat. Tidak sama maknanya orang-orang yang buta kepada agama Islam dengan orang-orang yang melihat berilmu kepada agama Islam. Maka dari dua ayat ini, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Keduanya penafian yang besar. So, too deep differentiation. Maka sangat jauh dari perbedaan between the alim and between the jahil from his religion. Maka dibedakan oleh Allah mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya dengan mereka orang-orang yang mempunyai ilmu kepada agamanya, dan disebutkan la yastawi ahlun nari wa ahlul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Mereka perbedaan. Maka dijadikan oleh Allah perbedaan mereka antara orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh kepada agamanya, bagaikan jauh perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni api neraka. Maka tidak sama, kata Allah, penduduk surga dengan penduduk neraka. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga maka mereka orang-orang yang beruntung, dan penduduk api neraka mereka orang-orang yang sengsara. So this is different, to deep difference. Sangat jauh perbedaannya, sangat dalam perbedaannya. Maka oleh sebab itu, ahlul ilm sayadkhulul jannah biilmihi. Maka mereka orang-orang yang di dunia menuntut ilmu, mengetahui as-sunnah dari al-bid'ah, mengetahui dari keislaman, dari kekufuran, mengetahui mana yang tauhid dari kesyirikan, maka mengetahui mana yang halal dan yang haram, dia akan masuk surga, enter to the paradise because the knowledge. Wa dalilu dzalik kama jaa fil Qur'an. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka tidak ada dari manusia-manusia, karena lafaz innama yufidul hasr, diartikan tidak ada dari jenis manusia yang paling takut kepada Allah kecuali orang-orang yang alim kepada agamanya. Dan mereka orang-orang yang alim kepada agamanya disebutkan orang yang khasyah, fear to Allah because the knowledge. Maka oleh sebab itu akan dimasukkan enter to the paradise because fear to Allah, and fear to Allah because from the knowledge. Maka dia akan dimasukkan orang yang alim ini kepada surga dikarenakan ilmunya, yang mana ilmunya menyebabkan dia masuk kepada takut kepada Allah, dan takut kepada Allah penyebab masuk kepada surga. Mana dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
semua orang yang alim, dia itu orang yang takut kepada Allah, ini yang diinginkan. Dan dari takutnya fear to Allah dimasukkan kepada surga, pendalilannya adalah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbahu dzalika liman khasya rabbahu. So the Aden, the paradise of Aden, maka akan dimasuki oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Dimasukkan kepada surga Aden dikarenakan mereka takut kepada Allah. And the others dalil in hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang menuntut ilmu terus, mendalami ilmu, mengetahui mana yang hak dari yang batil, maka dia akan meniti jalan dengan mudah, highway to heaven with knowledge. Dia akan masuk kepada surga dengan mudah karena ilmunya. Dan mereka orang-orang yang jahil, the ignorant from his knowledge or his religion knowledge. Maka bagi mereka orang-orang yang bodoh atas agamanya, maka mereka akan tersungkur dan akan terpuruk di api neraka karena kebodohannya. Maka berapa dari jin dan berapa dari manusia menyembah kepada selain Allah karena kebodohannya, atau melaksanakan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dikarenakan kebodohannya kepada ilmu syar'i. Maka telah disebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran bahwa mereka orang-orang yang menduduki api neraka, apapun namanya, di antaranya as-sa'ir, adalah orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Maka Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. The people from the hellfire, from the sa'ir, they said, and regret, the big regret, they said, law kunna nasma'u aw na'qilu. Oh, if before in the world we hearing the Quran and Sunnah, naqilu, and we thinking about Al-Quran and Sunnah, and we action all the Al-Quran and Sunnah, ma kunna fi ashabis sa'ir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya jika dulu kami di dunia menghadiri majelis-majelis ilmu, memberikan akal-akal kita untuk mengambil ilmu, dan juga mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari majelis ilmu, dan kami mengamalkan ilmu tersebut, dan para dai-dai menyampaikan ilmu tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak termasuk kepada sekarang kelompok penduduk neraka sa'ir. Ini penyesalan yang dalam, the big regret from the people in the hellfire, in the sa'ir, because they don't seeking for knowledge. Karena mereka tidak menuntut ilmu agama yang diwajibkan atas mereka. Wa qala ta'ala fi suratil A'raf. Tadi di dalam surat Tabarak, sekarang di suratil A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka di dalam ayat ini disebutkan
Telah banyak dari jin dan manusia dibenamkan terpuruk di api neraka. Why? They all in the hellfire. Why? Lahum qulubun la yafqahuna biha. They have brain, they have heart. Mereka mempunyai pemikiran, but not seeking knowledge. Tidak mau untuk memikirkan agama Islam. Walahum a'yunun. Mereka bisa melihat, tetapi tidak mau melihat Al-Quran dan pendalilan Al-Hadis. Mereka mendengar, tetapi pendengaran mereka hanya untuk musik, hanya untuk perkara-perkara yang haram, hanya untuk mendengar fitnah, hanya untuk mendengar apa yang diucapkan oleh fulan ibnu fulan agar membuat fitnah. Itu saja. Adapun Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mau mendengar. Lahum adanun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mempunyai hati, tetapi tidak mau berpikir. Mempunyai akal, tidak mau dipergunakan menuntut ilmu. Mempunyai penglihatan mata, tidak mau melihat dari Al-Quran dan Sunnah. Mempunyai telinga, tidak mau mendengar kajian-kajian ilmu syar'i. Maka di dunia bagaimana mempunyai pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi tidak mau menuntut ilmu. Kehidupan di dunianya kal an'am, seperti sapi, like cows, seperti binatang-binatang melata. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan dan mempunyai hati, tetapi tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kehidupan dunianya bagaikan al-an'am, bagaikan hewan-hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternaknya. Kenapa? Karena hewan ternak tidak mempunyai akal. Kalau hewan ternak mempunyai akal, dia akan malu telanjang tidak bercelana. Maka tidak mempunyai akal. Adapun manusia yang tahu mana yang baik dan yang buruk, mempunyai akal, mata dan pendengaran, maka kenapa membiarkan begitu saja dalam keadaan kesyirikan, kekufuran, kesesatan, tidak mau menuntut ilmu? Ulaika kal an'am. Maka mereka kehidupannya sama seperti binatang ternak yang hanya mengejawantahkan syahwatnya. Syahwat lapar, makan. Syahwat haus, minum. Syahwat ingin koitus, berhubungan dengan lawan jenis, laksanakan. Namun berpikir mana yang baik dan yang buruk, menyelamatkan dirinya dari api neraka, mereka cuek-cuek saja. Mereka tenang-tenang saja dalam kesesatan. Maka dikatakan oleh Allah, seakan-akan mereka bagaikan hewan ternak. Tidak cukup. Not just this, but balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternaknya. Dan mereka orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai, yang tidak peduli dan apatis dari his religion, dari agamanya. Tidak peduli ini halal, ini haram. Tidak peduli ini tauhid, ini syirik. Tidak peduli ini Islam, ini kufur. Tidak peduli ini syirik, ini tauhid. Yang penting mengejawantahkan syahwatnya di dunia and make money, membuat uang, mengumpulkan uang, tapi agama nomor 20. Yang penting hidup bebas dan bekerja, mengumpulkan uang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah menampar di Al-Quran bagi mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya,
Dan Allah memisalkan bahwa mereka bagaikan binatang, hewan ternaknya, bahkan lebih tersesat dari hewan ternaknya. Dan Allah menggambarkan bagaimana mereka the big regret, dalam keadaan penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka akan menyesal di hari akhirat kelak, di saat dimasukkan kepada neraka sa'ir karena kebodohan kepada agamanya. Maka oleh sebab itu, di khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Seperti di hadis yang datang dari dua sahabat. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri, dan Atiyah Ibnu Sa'id mudallis dan dhaif, maka sanadnya dhaif. Dan juga datang dari Anas dari berbagai jalan, dari 10 jalan atau lebih. Maka hadis ini dihukumi oleh para ulama sahih li ghairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah, the seeking of knowledge is obligatory for all muslim and muslimah. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka dari sini kita tutup khutbah yang kedua ini dengan beneficial for who seeking knowledge, for who sitting in masjid, for who sitting for hearing recitation or hearing lecture from the Al-Quran and Sunnah. Maka keutamaan bagi mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dan kesengsaraan bagi mereka orang-orang yang lari dari menuntut ilmu. Maka telah datang di dalam hadis the beneficial dari keutamaan for who sitting in majlis ilm. Bagi mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, pertama, mereka mendapatkan 4 keutamaan yang Allah tidak memberikan kepada yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Maka tidaklah kaum muslimin berkumpul di masjid, all the Muslim sitting in masjid, seeking the ilm, recitation Al-Quran, and teaching Al-Quran, and hearing lecture, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah akan memberikan rahmah kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Ketiga, hafathumul malaikah. The angels, malaikah, akan melindungimu, protect you for anything. Dan yang keempat, zakarahumullah fiman indah. Allah akan menyebut di majelisnya dengan para malaikat dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu, seperti penjelasannya, penjabarannya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril. Allah if loved someone, he asked Jibril, Jibril, inni uhibbu fulanan. Allah say to Jibril, I love this guy, I love this man. Aku mencintai fulanan, fa'ahibhu, and you must love him. Maka kamu harus mencintainya. Maka berkata Jibril to the all angels in the sky, berkata Jibril kepada seluruh malaikat di langit, innallaha yuhibbu fulanan wa ana uhibbuhu. Maka wajib ahibbu, jadilah bagi kalian untuk mencintai orang ini. Maka orang ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Jibril. Why? Because they sitting forever in majlis ilm, in the mosque, di masjid. Maka ini keutamaan mengajar talaki di masjid, bukan seperti di kelas-kelas, bukan seperti di auditorium atau di kampus-kampus,
di college, this the beneficial teaching in masjid, not in the room, not in the like auditorium dan yang lainnya. Maka di sini Allah love him, and Jibril love him, and all the angels in the sky love him. So what after this? Setelah itu apa? Wa ju'ilal qabul fil ard. Allah make all the human race love him. Maka Allah menjadikan semua manusia di muka bumi ini mencintai orang ini. Ustadz, kaif haluk? They love for this guy because sitting in majlis ilm. Maka ini keutamaan yang pertama. 4 poin yang tidak bisa didapatkan dari orang-orang di dunia ini kecuali para penuntut ilmu. Keutamaan yang kedua, the second beneficial, Allah forgive him from the sins and the big sins, for all sins. Maka Allah akan mengampuni orang-orang yang hadir fi majlis ilm. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Inna lillahi malaikatun. Allah have the angels. Allah mempunyai malaikat-malaikat. Fi syawari' yabhathuna an majalisil ilm. They all around in the street seeking for the majlis ilm. Seeking for the majlis ilm. Allah have the angels seeking for the majlis ilm. Maka Allah menciptakan malaikat-malaikat yang fungsinya mencari di mana ada majlis ilmu. Faida wajadu, jika satu dari malaikat ini mendapatkan di blok B, di Sitium 1, di Darmasraya di Sumatera Barat, ada majlis ilmu setiap ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal fajr. Di situ ada majlis. Maka some of them, the angel said, halummu ilama ahwaju ilaikum. Come on, please come here. We have majlis ilm in Sumatera Barat, in Darmasraya, in Masjid Mukbil Al-Wadi'i here. Come on, please come to here, enjoy with us. Maka berkata para malaikat, sini datang, bergabung dengan kami di sini. Maka para malaikat semuanya datang. Dan mereka, the angels, protect the majlis ilm. After this, setelah itu disebutkan, Allah Jalla wa'ala, alladhi a'lamu an halihim, yang paling mengetahui keadaan orang yang di majelis ilmu, menanyakan kepada para malaikat. Awas, lafaz ini menunjukkan Allah mengetahui keadaan mereka. Namun di sini pertanyaan agar kita mengambil faidah padanya. Apa pertanyaannya? Allah asking to the angels. Apa yang mereka lakukan di majelis ilmu? What they do in the majlis ilm. Maka the angel said, para malaikat berkata, tasbih, en tahmid, en takbir ya Rabb. Maka mereka semuanya mengagungkan namamu, bertasbih, menjauhkan nama buruk darimu, dan juga melaksanakan dzikir-dzikir kepadamu. Hal hum ra'uni, apakah mereka melihatku? Tidak ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah, fa kaifa idahum ra'auni, maka bagaimana jika mereka melihatku? Kata malaikat, jika mereka melihatmu ya Allah, mereka akan bersungguh-sungguh dalam bertasbih, dalam bertahmid, dalam bertakbir, dan dalam bertajmid, yumajidunak. Maka kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang mereka pinta dariku? What they want in this majlis? They said, the malaikah, the angel said, mereka meminta kepadamu ya Allah, al-jannah, the paradise, the heaven. Maka
Allah mengatakan, "Fakaifahum ra'aul jannah?" Apakah mereka melihat surga? Tidak ya Rob. Bagaimana jika mereka melihat surga? Maka mereka akan lebih banyak meminta kepadamu, ya Allah. Lalu ditanya lagi, "Famadahum yata'awaduna min?" Lalu apa yang mereka takuti dari semua yang ada di majelis dan minta perlindungan atasnya dari siapa? Dari api neraka, from the hellfire. Maka dikatakan oleh Allah, "Hal hum yarawna nar?" Apakah mereka melihat api neraka? Qalu la ya Rabb. Mereka tidak melihat api neraka. Lalu bagaimana jika mereka melihat api neraka? Jika mereka melihat api neraka ya Rabb, maka mereka akan berijtihad dalam minta dijauhkan dari api neraka. Maka Allah mengatakan, ushidukum fa inni aghfira lahum. Maka saksikanlah wahai para malaikat semuanya. Malaikat yang diciptakan untuk hadir di majelis ilmu. Aghfiru lahum. Maka I forgive them all. Aku mengampuni mereka semua yang ada di majelis ilmu. Maka ini keutamaan yang kedua. Allah mengampuni orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan begitu pun dari keutamaan yang ketiga, ar-rif'ah wa tamkin fil ard, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan di dunia ditinggikan derajatnya dan menjadi kaya raya. Who seeking ilm, Allah will rise him in the world and rich. Maka dia akan kaya raya, jaya raya, diangkat oleh Allah. What is the dalil? Mana dalilnya? Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang mukmin dari orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu satu derajat dari orang-orang yang hanya beriman. So Allah rise all the knowledger, the alim ulama from just have iman, from the Muslimin. And the rise here, rise in the world with the rich and the others. Maka Allah menjayakan di dunia dikarenakan ilmunya. And the other dalil, like in hadith, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Umar. Di saat Umar menanyakan, siapa yang kalian jadikan gubernur in Usfan? Usfan is village near Makkah. Maka siapa yang dijadikan amir, the governor here in Usfan? Said Umar. And they say the Muslimun, Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibnu Abi Abza. Who's this? Siapa Abdurrahman ibnu Abi Abza? Abdurrahman ibnu Abi Abza is the sahabi, small, sahabi sagir. And he's from the slave. Dia adalah dari budak. Dan budak belian antum mengetahui tidak mempunyai nasab yang kuat. Dan tidak mempunyai kebanyakan waktu untuk menuntut ilmu. Karena kehidupannya menjadi budak dari tuannya. Namun orang ini setelah dibebaskan dari budak, menuntut ilmu. Abdurrahman ibnu Abi Abza from the slave. But he have Al-Quran. And he have knowledge. So Abdurrahman ibnu Abi Abza, Umar said, who is he? Dikatakan he is slave. Dia adalah budak. Ya Umar. Faqala Umar, from the slave. Kemudian dia mengingat ucapan Nabi. The slave is poor. The slave is not have knowledge. Because busy to work. So after this he remember what Nabi Muhammad SAW said. Qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Innallaha rafa'a bihadal qaum aqwaman wa wada'a bihi akharin. Innallaha rafa'a bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Allah rise people because knowledge, because ilm from the Quran and Hadith. And Allah make down some people because they left from majlis ilm, from the knowledge. Maka dikatakan oleh Umar, aku mendengar Nabi, Allah mengangkat suatu kaum karena ilmunya. Dan Allah menjatuhkan suatu kaum karena jauh dari menuntut ilmu. So this the third beneficial. Allah rise who know the ilm in the religion. And the fourth, in this world beneficial, majlis ilm in the world, min asbabi al-hidayah wa adamu al-halak. So the majlis ilm is reason for the guidance. Dan menyebabkan seseorang terjauh dari kesesatan. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abi Waqid Al-Laythi. The sahabi say, Abi Waqid Al-Laythi, bainama nahnu ma'a Rasulillah fi majlis. Dalam keadaan seeking ilm. Abu Waqid and Nabi and the other sahabah in masjid seeking ilm. In majlis ilm. So came 3 people. Kemudian datang 3 orang. Fa'aqbala itsnan, fadahaba wahid. Maka 2 orang datang masuk ada majelis ilmu, ikut. 1 orang majelis ilmu pergi ke rumahnya, pergi ke tempat yang lain. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ukhbirukum bihaula as-salasah? Maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang yang tadi datang menuntut ilmu di majelis ilmu bersama kami? Maka dikatakan oleh Nabi, amal awal dari orang yang 3 tadi, 2 masuk kepada majelis ilmu, maka wajada furjatan fi majlis fayadkhulul majlis. So one of them came to majlis and sitting with Nabi. Fa'awahullah ilaih. So Allah give guidance to him because came to majlis ilm. And the second came to majlis ilm but shy. So maybe sitting in the door or far from Nabi. Maka orang ini duduk di majlis ilmu tapi malu bersama Nabi, malu kepada Nabi. Maka duduk di ujung atau di pojok atau jauh dari majelis Nabi. Maka dikatakan fastahyallah ilaihi. Maka dia malu datang ke majelis ilmu. Maka Allah pun malu kepadanya. Diberikan hidayah, namun tidak seperti orang yang tadi. Fa'awahullah ilaih. Diberikan hidayah yang full. Di sini diberikan dalam keadaan Allah malu-malu juga kepadanya. But for one, the others, the third, yang mana dia mengetahui ada majelis ilmu lalu pulang, maka dikatakan faman a'rada fa'aradallahu alaih. Maka barang siapa yang lari dari menuntut ilmu dan tidak mau menuntut ilmu, tidak mau datang ke majelis ilmu, maka Allah berpaling darinya. Maka awas di sini ya ibadallah. Jika orang-orang yang terdekat kita yang berpaling kepada kita, itu mudah. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ataupun seluruh manusia semuanya berpaling dari kita, itu mudah. Namun bagaimana jika Allah fa'arada wa'aradallah alaih. Jika dia tidak peduli dengan majelis ilmu dan meninggalkannya, maka Allah akan memalingkan dia, memalingkan hatinya dari sunnah menjadi selain sunnah, dari salafi menjadi selain salafi. Maka ditakutkan mungkin dari muslim menjadi selain muslim. Karena disebutkan di dalam hadis ini, fa'arada wa a'radallah alaih.
dia berpaling dari majelis ilmu, Allah berpaling, Allah palingkan hatinya. Maka ini perkara yang sangat ditakutkan. Maka inilah dari keutamaan yang keempat. Dan keutamaan yang kelima, orang-orang yang tinggal di majelis-majelis ilmu di dunia dipuji bahwa mereka duduk fi riyadil jannah. Fi riyadil jannah. Makna riyadul jannah namanya adalah taman-taman surga. Maka di dalam hadis yang datang dari sekitar 4 sahabat, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah, dan yang lainnya dari Anas, yang mana hadis ini sahahahu al-Albani di As-Sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Idza marartum, if you pass, oh the Muslim, fi riyadil jannah, in the garden of the paradise, farta'u, please sit in. Please sit in, enjoy with them. Faqalu sahabah, fama riyadul jannah? What is the riyadul jannah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majalisul ilm, the sitting with ilm in the masjid, this is the riyadul jannah. Maka ini adalah riyadul jannah. Maka di hadis yang sahih ini, majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini dinamakan oleh Nabi riyadul jannah, because di dalamnya ada kenikmatan, kenikmatan ilmu and guidance. Maka menyebabkan seseorang reason to the enter the paradise. And the last, in the hereafter, the beneficial of the majlis ilm, in the last is reason to enter to the paradise. Like hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang di antara kalian menuntut ilmu, seeking knowledge, Allah make easy highway to heaven. Allah memudahkan untuk masuk kepada surga dengan mudah. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha biladana min kulli su'in wa makruh wa an yurshida wulata umurina ila tariqil haq wa ila tariqir rusd wa Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Maka kita artikan, wahai Allah, jagalah Indonesia negeri NKRI tercinta ini dari berbagai fitnah yang besar dan yang kecil. Dan wahai Allah, berikanlah bimbingan dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka berikanlah bimbingan kepada Pak Jokowi dan staf kementeriannya agar selalu membuat undang-undang dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada pemimpin negeri, seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin negeri kalian. Kita taat kepada pemimpin kita yang taat kepada Allah. Dan kita doakan, wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu taat kepadamu. Dan jauhkanlah kepada kami perkara yang engkau benci, wahai Allah. Dan kita doakan kepada mereka yang membantu dakwah dari Ma'had Muqbil Al-Wadi yang free of charge ini, yang membantu dakwah untuk kepentingan akomodasi dengan uang, ataupun membantu dakwah dengan pemikiran, dengan mengajar secara ikhlas, dan juga dengan membantu perkara-perkara dakwah yang dibutuhkan. Maka kami doakan agar mereka dipanjangkan umurnya dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar di sisi Allah
Dan di dunia dijaya rayakan, diganti uang-uang yang mereka infakkan dengan harta yang banyak. Dan ditinggikan derajatnya menjadi kaya raya, jaya raya. Karena ini janjimu wahai Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong dakwah, menolong agama Allah, Allah akan menolong dia di dunia dan di hari akhirat. Dijayakan kehidupannya di dunia dan di hari akhirat. Dan yang terakhir, wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan menjayakan pondasi-pondasi dari orang-orang yang membantu dakwah ini. Dan terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa
amma sa'ila fala tanhaw wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.